nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmat, berjuta-juta kenikmatan, yang mana ketika kita ingin menghitung nikmat tersebut maka tidak bisa, seperti yang ditegaskan dalam surat An-Nahl ayat 18, yakni yang berbunyi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, kamu tidak akan pernah bisa. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sudah sepatutnya untuk kita syukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita, yakni dengan salah satu caranya dengan kita memperbanyak, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa dikategorikan dengan hamba yang bersyukur ketika kita mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk fasilitas meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bertakwa, maka kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sebaik-baik bekal. Karena sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah karena sebaik-baik bekal yakni adalah takwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita semua untuk selalu istiqomah dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang menggulung tikar-tikar kemusyrikan, tikar-tikar kemunafikan, dan dengan perjuangan beliau, dengan tetesan darah beliau, Islam bisa sampai kepada kita dan kita bisa merasakan manisnya Islam saat ini. Ya, di sini kita akan membahas tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada kita semua, ya, tentang pelopor kebaikan dan pelopor kemaksiatan. Ya, masing-masing akan mendapat pahala seperti apa yang diajarkan, yakni hadisnya yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalik min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi manal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalik min asamihim syai'an. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, yang artinya yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qol, man da'a ila huda, ya, barang siapa yang dia mengajak kepada kebaikan, ya, kana lahu minal ajri, ya, baginya itu adalah pahala mislu ujuri, ya, seperti pahala seperti man tabi'ahu, ya, seperti orang yang mengikutinya, la yang kusudalik, dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala min ujurihim, dari pahala mereka, ya, tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala mereka syai'an.
Wa man da'a ila dolalah, dan barang siapa yang mengajak kepada keburukan, ya, kana alaihi manal ithmi, ya, maka baginya dosa mislu asami, seperti dosa man tabi'ahu, orang yang mengikutinya, la yang kusu dalik min athamihim syai'an, ya, tanpa mengurangi dosa sedikit pun dari orang yang mengikutinya tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Hadis ini memberikan pengetahuan kepada kita semua bahwasanya ketika kita mengajarkan atau mengajak orang lain untuk berbuat baik, ya, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang kita ajak, ya. Contohnya yakni ketika kita mengajak sahabat kita atau teman kita, ya, atau kerabat kita, ayo sholat, ya. Terus orang yang kita ajak itu melakukan sholat tadi, maka kita akan mendapatkan pahala sholat tersebut, ya, tanpa mengurangi pahala dari orang yang kita ajak tadi, ya. Dan sebaliknya, ketika kita mengajak kepada kebatilan, mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kesesatan, maka kita akan mendapatkan dosa seperti apa yang kita ajarkan atau seperti apa yang kita ajak, maka tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan tersebut. Maka dari itu, ya, ketika kita sudah mengetahui, ya, bahwasanya pahala orang yang mengajak kepada kebaikan dan dosa orang yang mengajak kepada keburukan, maka kita harus lebih semangat lagi untuk berbuat kebaikan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat yang menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Maka ketika kita menyuruh kepada kebaikan, ya, menyeru kepada yang hak, maka kita akan termasuk dari orang-orang yang beruntung. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya, bagi saya pribadi dan bagi para teman-teman, ya, yang menonton video ini. Saya Muzaki Anwar, ya, dari kelas G semester 4, ya, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Mungkin saya akhiri. Sebelum saya tutup, ungdur maqala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.